Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan pelajaran Bahasa Indonesia. Anak-anakku kelas 10 yang berbahagia, alhamdulillah kita bisa belajar hari ini dengan sehat tanpa kurang suatu apapun. Untuk memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari bisa bermanfaat di masa yang akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan melanjutkan materi teks hikayat, membandingkan penggunaan bahasa hikayat dan cerpen. Kompetensi dasar yang diinginkan membandingkan nilai-nilai kebahasaan cerita rakyat dan cerpen. Masih sama seperti yang kemarin, tapi indikator pencapaian kompetensinya berubah. Membandingkan penggunaan bahasa dalam cerpen dan cerita rakyat. Nah, tujuan pembelajarannya agar kalian mampu membandingkan penggunaan bahasa baik di cerpen maupun di cerita rakyat, khususnya hikayat. Langkah belajarnya, yang pertama nanti kalian akan mencermati contoh, yang kedua kita bisa tanya jawab, yang ketiga kalian nanti akan berlatih membandingkan bahasa hikayat dan cerpen, kemudian kita simpulkan bersama-sama materinya. Nah, ada manfaatnya ketika kita belajar membandingkan penggunaan bahasa hikayat dan cerpen. Yang pertama, kalian nanti akan lebih mengenal gaya bahasa atau majas dan bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang terakhir, menambah kosakata sekaligus menambah wawasan kepenulisan fiksi. Nah, kita mulai persiapan. Seperti biasa, silakan kalian siapkan buku catatan, catat hal yang penting, kemudian siapkan waktu untuk menyimak penjelasan hingga selesai. Yang belum subscribe silakan subscribe. Dan yang paling penting silakan tinggalkan komentar, nama, kelas, dan nomor absen sebagai tanda bahwa kalian sudah mendengar penjelasan dari saya. Baik, yang pertama coba dicermati penggalan hikayat dan penggalan cerpen. Nah, di sini ada penggalan hikayat. Pada suatu hari Kojan Maimun tertarik akan perniagaan di laut, lalu meminta izinlah dia kepada istrinya. Sebelum dia pergi, berpesanlah dia pada istrinya itu, jika ada barang suatu pekerjaan, mufakatlah dengan 2 ekor unggas itu. Hubaya-hubaya jangan tiada, karena fitnah di dunia amat besar lagi tajam daripada senjata. Hatta berapa lamanya ditinggal suaminya, ada anak raja ajam berkuda, lalu melihatnya rupa Bibi Zainab yang terlalu elok. Nah, seperti yang kita pelajari kemarin ya, bahasa hikayat menggunakan bahasa Melayu Kasih. Kita bandingkan dengan cerpen. Ketika Lela memutuskan untuk mengungsi, meninggalkan kampung halamannya, perih yang melilit perutnya kian menjadi-jadi, terlampau perihnya, hingga seluruh pandangannya terasa buram. Lela seperti melihat ribuan kunang-kunang berlesatan mengitari kepalanya. Selanjutnya, ia menyebut kunang-kunang itu sebagai sang maut. Sang maut yang selalu menguntitnya dan sewaktu-waktu siap mengantarnya menyusul almarhum suaminya. Nah, perbedaannya jelas ya dari bahasanya. Jika hikayat menggunakan bahasa Melayu Kasih, cerpen menggunakan bahasa Indonesia. Kita kupas secara lebih detail. Baik, jika melihat aspek perbandingannya cerpen dan hikayat, jenis teksnya sama-sama merupakan teks narasi fiksi. Nah, teks narasi, teks yang mengisahkan cerita atau kejadian atau peristiwa. Jadi bercerita suatu peristiwa satu, peristiwa yang lain diceritakan. Sedang fiksi merupakan sebuah rekaan, hanya berdasarkan khayalan atau pikiran pengarangnya. Jadi ya, kalau dijadikan satu,
sama-sama berupa cerita yang berasal dari khayalan atau pikiran pengarangnya saja, hikayat dan cerpen. Nah, dilihat dari aspek pengantarnya, aspek bahasa pengantar, seperti yang saya sampaikan tadi ya, hikayat menggunakan bahasa Melayu klasik, dan cerpen menggunakan bahasa Indonesia yang saat ini kita gunakan. Aspek yang selanjutnya, jika kita lihat perbandingan unsur pembangun cerita, hikayat dan cerpen sama-sama dibangun dari dua unsur, yaitu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik yang seperti sudah kalian kenal biasanya, ada tema, tokoh, penokohan, sudut pandang, setting, gaya bahasa atau majas, dan alur. Sedangkan unsur ekstrinsik ada nilai-nilai yang terkandung, keadaan budaya, sosial politik, ataupun biografi pengarang. Tapi untuk hikayat, seperti yang sudah kita pelajari yang lalu, hikayat anonim ya, tidak diketahui siapa pengarangnya. Nah, jika kita lihat dari aspek penggunaan konjungsi, karena cerpen dan hikayat itu sama-sama teks narasi, jadi akan banyak menceritakan urutan peristiwa dan kejadian, seperti yang kita bahas tadi. Nah, untuk menceritakan urutan peristiwa atau alur kejadian, maka dibutuhkan yang namanya konjungsi temporal atau konjungsi yang menyatakan urutan waktu atau kejadian. Nah, ini kuncinya dalam bercerita. Jadi pasti akan menggunakan konjungsi temporal. Nah, jika kita lihat secara ringkas, tabel perbandingan penggunaan bahasa hikayat dan cerpen bisa kalian cermati. Ya, ada persamaan dan perbedaan. Hikayat dan cerpen sama-sama jenis teks narasi fiksi, sama-sama dibangun dengan unsur pembangun intrinsik dan ekstrinsik, tapi berbeda dalam penggunaan bahasa. Dan sama-sama menggunakan konjungsi urutan waktu atau urutan kejadian. Tapi di sini agak berbeda nanti konjungsi, kita bahas di bagian selanjutnya. Nah, ini kita bahas di bagian selanjutnya. Sama-sama menggunakan konjungsi temporal tapi ada sedikit perbedaan. Nah, seperti yang kalian tahu, konjungsi ini digunakan untuk mengkaitkan peristiwa satu, menghubungkan peristiwa satu dengan peristiwa yang lain. Nah, contohnya kalian bisa cermati di situ ada kata yang tercetak merah. Ada sebelum, hatta, dan lalu. Nah, dalam hikayat kata-kata ini tetap digunakan, bisa digunakan, tetapi akan ada konjungsi yang merupakan konjungsi temporal yang digunakan dalam bahasa Melayu klasik. Contohnya seperti yang kita bahas kemarin ya, ada hatta, syahdan, alkisah. Nah, seperti itu. Yang artinya sebenarnya sama, artinya lalu, kemudian, sebelum. Nah, seperti itu. Kita bandingkan dengan cerpen. Konjungsi temporalnya ada ketika, selanjutnya, sebelum, lalu, kemudian, itu sama saja. Jadi perbedaan yang paling mencolok untuk konjungsi temporal hanya pada konjungsi temporal Melayu klasik seperti hatta, syahdan yang ada di hikayat. Sedangkan cerpen sudah tidak menggunakan syahdan, maka, hatta sudah tidak menggunakan. Tapi menggunakannya yang kita gunakan sekarang ini, konjungsi temporalnya, ya ketika, lalu, kemudian, selanjutnya, akhirnya. Nah, seperti itu ya. Baik, hal kedua yang perlu kita bahas adalah penggunaan gaya bahasa atau majas dalam hikayat dan cerpen. Kita bisa melihat bahwa majas atau gaya bahasa yang digunakan dalam cerita fiksi itu punya fungsi agar cerita lebih menarik, membuat pembaca mendapatkan efek tertentu dari gaya bahasa tersebut.
Jadi dengan gaya bahasa ini dalam cerita akan diarahkan sisi emosionalnya. Ada banyak gaya bahasa, ada puluhan gaya bahasa, tetapi tidak mungkin saya sampaikan semuanya di sini karena yang mungkin akan kita bahas gaya bahasa yang umum digunakan dalam cerita-cerita, dalam cerpen atau dalam hikayat. Nah, jika kita melihat jenis gaya bahasa atau majas, ada 4 kelompok besar, yaitu ada majas perbandingan, majas sindiran, majas pertentangan, dan majas penegasan. Kita bahas beberapa majas yang sering muncul dalam cerpen dan hikayat. Baik, kita mulai dari majas perbandingan. Ada majas personifikasi. Personifikasi, person dalam bahasa Inggris artinya orang. Jadi bisa kita ingat bahwa majas ini akan menggantikan fungsi benda mati yang layaknya bersikap seperti manusia. Contohnya, daun kelapa tersebut melambai kepadaku. Nah, melambai itu kan aktivitas atau sikap manusia, tapi dilakukan oleh daun kelapa. Atau contoh lain, bulan itu tersenyum kepadaku. Itu juga bisa. Jangan tanyakan pada rumput yang bergoyang. Nah, rumput bergoyang. Nah, rumput bergoyang apa itu? Nah, itu kan juga seperti manusia. Majas perbandingan selanjutnya ada metafora. Nah, metafora ini meletakkan sebuah objek bersifat sama dengan pesan yang ingin disampaikan dalam bentuk ungkapan. Contohnya di sini ada kata tangan kanan. Pegawai itu merupakan tangan kanan komisaris perusahaan. Nah, tangan kanan di sini merupakan ungkapan bagi orang yang dipercaya, orang yang setia. Kemudian majas asosiasi. Majas asosiasi ini kadang dikenal sebagai majas perumpamaan. Penandanya mudah. Majas ini akan menggunakan kata sambung bagaikan, bak, seperti, laksana, layaknya. Nah, seperti itu. Kakak beradik itu bagaikan pinang dibelah dua, artinya memiliki wajah yang mirip. Majas yang selanjutnya ada hiperbola. Hiper, ya, kalau ada hiper itu artinya berlebihan, mengungkapkan sesuatu yang berkesan berlebihan, bahkan hampir tidak masuk akal. Orang tuanya memeras keringat. Nah, memeras keringat kok diperas, itu sesuatu yang berlebihan, yang artinya bekerja keras. Atau contohnya, dia kaget setengah mati setelah mendengar berita meninggalnya orang tua. Nah, kaget setengah mati itu juga termasuk majas hiperbola karena berlebihan. Majas yang selanjutnya, majas perbandingan, ada majas antonomasia. Majas ini akan menggunakan kata si atau sang untuk menggantikan nama asli dari benda tersebut, tapi menyebutkan sifat bendanya. Si gemuk. Nah, sapaan si gemuk ini menjadi pengganti identitas nama atau sapaan yang lainnya pada subjek yang disebutkan. Ya, si gemuk, si kurus, si cantik, si hitam manis, nah, dan yang lainnya. Majas simile. Nah, majas simile ini hampir mirip seperti majas asosiasi. Akan menggunakan kata bag, bagaikan, seperti, layaknya. Bedanya di sini, simile ini tidak membandingkan dua objek yang berbeda, melainkan membandingkan kegiatan dengan menggunakan ungkapan yang maknanya serupa dan disampaikan secara lebih lugas atau eksplisit. Contohnya, setelah kehilangan kakaknya, Dito bagaikan anak ayam kehilangan induknya, selalu kebingungan. Nah, di sini dijelaskan, bagai anak ayam kehilangan induknya, selalu kebingungan. Nah, di sini karena eksplisit ini masuk ke dalam simile, bukan asosiasi. Kita masuk ke majas pertentangan. Majas pertentangan ini
Ada beberapa juga kita bahas. Yang pertama litotes. Litotes ini majas yang mengungkapkan kerendahan diri, merendahkan diri maksudnya, ya. Selamat datang ke gubuk kami. Nah, yang dimaksud gubuk di situ adalah rumah. Silakan makan makanan seadanya. Nah, padahal makanan yang disediakan itu sangat lengkap. Itu majas litotes. Kemudian yang kedua majas paradoks. Paradoks ini membandingkan situasi asli dengan fakta yang berkebalikan. Di tengah ramainya pesta tahun baru, aku merasa kesepian. Ini kan membandingkan sesuatu yang berkebalikan. Ini paradoks. Kemudian ada majas sindiran, majas ironi, bertentangan dengan fakta. Rapi sekali kamarmu sampai sulit untuk mencari bagian kasur yang bisa ditiduri. Nah, ini menyindir ya, menyindir. Bagus sekali tulisanmu seperti cakar ayam. Itu juga termasuk ironi. Ada juga sinisme, sindiran langsung. Suaramu keras sekali sampai telingaku berdenging dan sakit. Ada sarkasme juga, menyampaikan sindiran secara kasar. Jadi di sini menggunakan kata yang lebih kasar ya. Kamu hanya sampah masyarakat tahu. Nah, seperti itu. Ada majas penegasan juga. Majas pleonasme contohnya. Majas ini menggunakan kata-kata yang bermakna sama sehingga terkesan tidak efektif. Ia masuk ke dalam. Nah, yang namanya masuk itu pasti ke dalam. Begitu. Ia menundukkan kepala ke bawah. Yang namanya menunduk pasti ke bawah. Nah, ini merupakan majas pleonasme. Majas penegasan yang lain ada repetisi. Ini mengulang kata. Dia pelakunya, dia pencurinya, dia yang mengambil kalungku. Nah, di sini untuk menegaskan ya, repetisi ini. Baik, sekian materi yang kita bahas untuk hari ini. Untuk majas sebenarnya masih ada banyak, tapi sekali lagi hanya saya sebutkan beberapa saja. Kalian bisa belajar dari sumber yang lain, gitu ya. Jika ada pertanyaan, silakan disampaikan ke forum Google Classroom atau WhatsApp grup kelas masing-masing seperti biasa. Semangat belajar. Tetap jaga kesehatan. Saya akhiri, wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.